الحمد لله على آلائه حمدا نستوجب المزيد من حبائه وأسلم على سيد أنبيائه وصفوة أصفيائه سيدنا محمد وآله وصحبه وكل من سار على إثره واقتفائه. Saudara-saudara pengurus Yayasan Al-Khairiyah yang terhormat, saudara panitia Mabarrah Al-Khairiyah yang terhormat, saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh wajib kita bersyukur kehadirat Allah yang menakdirkan kita bertemu di sahat Madrasah Al-Khairiyah Al-Mubarakah ini. Bersyukur karena kita dalam acara halal bihalal menurut salah satu istilah atau uwad menurut istilah bahasa Arab. Maka di samping itu kita juga gembira dengan lahirnya Mabarrah yang merupakan satu kesadaran daripada pemuda kita. Kita harus berhenti sejenak dalam saat-saat atau detik-detik seperti ini untuk bersyukur. Dan di antara syukur itu adalah kita mengisi acara dengan mau'izah hasanah dan membuat satu khitbah, menentukan satu blueprint yang bisa kita kerjakan di masa yang akan datang. Kita sebenarnya diambang abad baru. 2 bulan lagi maka umat Islam sedunia akan menginjak abad ke-15. Abad yang tentunya akan lebih banyak challenge, akan banyak tantangan. Lebih daripada abad yang akan kita tinggalkan ini. Untuk itu kita harus bersedia untuk menyambut, untuk menentukan siapa kita di tengah sejarah umat manusia pada umumnya, umat Islam pada khususnya, dan bangsa Indonesia pada khususnya. Karena itu di samping saya mengucapkan tahniah kepada saudara-saudara panitia Mabarrah dan anggota-anggotanya atau badan sosial Al-Khairiyah dengan anggota-anggotanya, saya merasa berkewajiban untuk menyampaikan sepatah dua. Tidak-tidaknya untuk menjadi pegangan atau bahan renungan bagi kita dan bagi saudara semua. Apa yang harus kita kerjakan? Sebelum itu kita harus sama-sama mengerti bahwa kita adalah di antara minoritas Indonesia. Ada minoritas golongan Cina, ada minoritas India, dan ada minoritas keturunan Arab. Yang berketurunan Al-Alawiyin sebagian daripada minoritas keturunan Arab. Tiap minoritas mengerti dan menghafal apa sejarah dan bagaimana sejarah mereka masuk ke tanah air ini. Kita pun harus demikian juga. Tadi telah disinggung oleh saudara Al-Akh Muhammad Taufiqi dan Saqaf sekelumit dari sejarah Al-Alawiyin masuk di Indonesia. Sekelumit dari sejarah
yang diakui sebagai suatu yang hampir muttafaqun alaih di kalangan bangsa Indonesia seluruhnya. Apa? Bagaimana Al-Alawiyin masuk di Indonesia? Mereka datang membawa misi, membawa risalah. Tidak cuma mencari duit. Misi itu atau tugas itu tugas suci. Karenanya mereka bukan saja dibukakan pintu negeri ini oleh mayoritas, tetapi pintu hati mereka dibukakan. Pintu rumah tangga mereka dibukakan. Mereka dipersilahkan kawin di rumah-rumah tangga baik. Maka terjadilah asimilasi dalam proses-proses pertama itu yang berjalan dengan penuh keindahan dan keserasian. Itu sejarah harus kita pelajari. Bukan untuk kita banggakan. Membanggakan sesuatu adalah cuma menina bobokkan teman dan anak-anak kita tanpa guna. Kita mengerti hal itu untuk meneladani, untuk mulai berbuat seperti mereka, untuk melahirkan sesuatu untuk bangsa. Kita tidak usah cepat-cepat menagih-nagih kapan pemerintah dan mayoritas mengakui kita sebagai warga negara penuh dan sebagainya. Sehingga dalam pertemuan-pertemuan kita dengar apa keluhan-keluhan akibat diskriminasi sebagai yang kita lakukan sepanjang masa yang lampau ini. Tetapi kita harus tahu apa lebih dahulu apa lebih dahulu kewajiban kita terhadap masyarakat besar ini. Sudahkah kita tunaikan itu? Salah benar kalau orang menuntut hak sebelum menunaikan kewajiban. Hak tidak akan muncul kalau kewajiban tidak lebih dahulu ditunaikan. Kita harus juga memikul risalah. Sebab tanpa risalah, pasti kita akan menjurus kepada individualisme, kepada taifiyah, kepada permusuhan antara sesama warga negara keturunan Arab, dan kehancuran. Saya kira tidak seorang pun di antara kita yang senang mendengar akibat-akibat seperti itu. Maka tidak ada jalan kecuali koreksi pada diri sendiri dan kembali pada risalah kita semula dari awal kita masuk Indonesia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan saudara-saudaraku anggota Mabarrah yang saya cintai, ini adalah tugas kita. Jadi kalau kita menciptakan suatu Mabarrah, maka ingatlah apa motifnya, apa niatnya. Sebab niat itu bukan saja merupakan dasar, bukan saja merupakan suatu yang menentukan pahalanya di akhirat, tetapi juga menentukan sukses atau tidak suksesnya perbuatan dan perkelakuan itu. Kalau kita punya niat kurang baik, maka jangan menunggu kelanggengan dan kelanjutan daripada usaha saudara itu. Al-Khairiyah bukan belum pernah mempunyai ikatan, bukan tidak pernah mempunyai suatu ikatan, tetapi lantas ikatan itu menjurus kepada mayoritas besar dan selesailah tugasnya. Saya ingat IPPA pada masa yang lampau. Segera mereka membubarkan diri masuk ke Ansor dan bereslah mereka. Usaha Mabarrah saudara harus ditentukan apa motifnya. Dan sebaik-baiknya adalah mengembalikan
teman-teman sebayamu ke risalah yang dibawa oleh nenek moyang kita di sini. Bukan mufakhara bil ansab, tetapi al-amal bima ya'maluhu al-ajdad rahimahumullah jami'an. Mereka membangun Al-Khairiyah, suatu yayasan yang niat semulanya baik, landasannya adalah tauhid dan iman. Maka berkembanglah Al-Khairiyah sepanjang beberapa tahun dan menelurkan manusia-manusia baik untuk generasi besar Indonesia ini. Antara lain yang masih hadir di sini adalah Sahibul Fadilah Al-Ustaz Omar Baraja, Al-Ustaz Muhammad bin Hussein Ba'abu, dan banyak lagi. Mereka telah menunaikan apa yang mereka kuat berupa kewajiban kepada majoriti. Dan saudara pun harus berpikir ke arah itu. Dan ini tidak mungkin bisa dicapai kalau tidak lebih dahulu kita pergi membicarakan tentang tarbiyah. Sebab pemuda ini atau anak muda itu dia harus berada dalam 3 madrasah. Madrasah Baituh, sekolah yang ada di rumahnya, yaitu ibunya, keluarganya. Bagaimana mereka mendidik dan mengajar pemuda itu. Bagaimana mereka membangun jiwa dan rohani anak itu. Kemudian kepada madrasah yang ada di hadapan mereka. Dan masyarakat. Al-Bait itu adalah suatu yang indah kalau bisa diciptakan dan diwujudkan menurut suatu khitah atau tadbiran syariat dan roh agama. Salah seorang pelukis diriwayatkan pernah mencari suatu gambar apa yang paling indah di dunia akan saya lukis. Gambar apa yang paling indah di dunia akan saya lukis. Dia pergi ke sana ke sini menanyakan. Dia ketemu dengan salah seorang ahli agama, alim, mutasawwif. Ditanya, apa sebenarnya lukisan yang paling baik saya akan lukis. Beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang lebih indah dari gambaran manusia yang rukuk dan sujud kepada Allah. Saya pribadi, kata ulama itu, tidak pernah melihat ada gambar yang lebih indah daripada makhluk yang diserahi khilafatul ard apabila ia menundukkan kepala dan sujud kepada Allah. Dia terima jawaban ini. Kemudian dia pergi sambil menanya yang lain. Ketemu 2 sejoli dalam bulan madu sedang berjalan-jalan. Dia tanya kepada mereka berdua, apakah gerangan yang paling baik menurut Anda berdua, gambaran yang saya bisa lukis? Keduanya itu menjawab, adakah lebih indah daripada cinta dan kasih sayang? Cinta dan kasih sayang menjadikan kemiskinan itu tidak terasa, menjadikan penyakit tidak terasa, menjadikan kesusahan dan kepayahan itu adalah enak dan senang. Dia pergi pula kepada salah seorang yang lain, yaitu prajurit yang sedang mengasuh di tepi danau. Wahai prajurit, apakah sebenarnya pandangan yang paling baik saya akan lukis? Dia bilang tidak ada yang lebih baik daripada assalam wal wi'am, damai dan perdamaian. Kalau tanpa perdamaian tidak ada sesuatu yang baik di dunia ini. Kota-kota metropolitan akan menjadi bagaikan penjara. Istana akan merupakan suatu penjara. Orang ini pulang ke rumah sambil mengambil gambaran 3 ini. Dia datang ke rumah, melihat anak istrinya sedang rukuk dan sujud. Ini satu pandangan.
Kemudian setelah itu mereka berduyun-duyun kepadanya, pergi kepadanya sambil mencium tangannya dan mengucapkan salam, waalaikumsalam, mengucapkan tarhib kepadanya. Dia bilang, ini mahabbah. Senyum istrinya, taat anaknya. Akhirnya dia gambar rumah tangga. Karena di dalam rumah tangga itu mencakup al-mahabbah, wassalam, wal ibadah. Jadi rumah tangga teladan harus kita bangun. Jadi calon-calon yang akan beristri harus mempunyai niat untuk membangun rumah tangga yang baik. Usrah muslimah, usrah teladan. Krisis kita sekarang ini adalah krisis keteladanan. Kita tidak punya keteladannya. Pada masa-masa tertentu kita mempunyai syiban, yang berarti yang memenuhi syarat menjadi syiban. Di hari-hari ini kita tidak memiliki mereka itu. Maka kita semua ini seperti anak ayam yang ditinggal oleh induknya. Tapi ada satu yang akan memimpin kita, yaitu syariat Nabi Muhammad SAW, akhlak Nabi Muhammad SAW. Karena itu, pertama yang saya anjurkan adalah pemuda kita ini jangan nganggur. Pemuda kita harus belajar. Pertama, belajar din sebagai asas, sebagai landasan, sebagai fondasi. Tidak mungkin ada bangunan yang baik kalau fondasinya tidak kuat. Apa sebab? Manusia dibangun ilmu pengetahuannya, tiba-tiba dia menjurus kepada demoralisasi. Sebab landasannya tidak kuat. Al-akhlak itulah lebih dahulu. Dekadensi moral harus dijauhi. Tadi saudara Muhammad bin Smith mengatakan dekadensi moral adalah perbuatan manusia. Itu betul. Tetapi mereka berbuat adalah akibat daripada satu kesalahan. Kalau akibat itu dihindarkan, kalau sebab itu dihindarkan, maka akibat akan tidak lagi terlihat. Akibat daripada tidak sempurnanya didikan agama, tidak masuknya jiwa iman dan tauhid, dan akhlak daripada tauhid. Sebab tauhid kita yang berpangkal kepada qul huwallahu ahad mempunyai juga moralita tauhid itu. Akhlak at-tauhid, as-sidq, as-sabr, as-syaja'ah, al-karam wa khairnya. Imam Ghazali telah meringkas itu semua di dalam bukunya Al-Ihya. Jadi seorang anak, baik dia di tengah-tengah orhan yang kita bangun ini, merupakan satu amanat. Harus kita didik dia al-akhlak sebelum ilmu. Atau tidak-tidaknya ilmu harus berlandaskan akhlak dan taqwa Allah. Kalau tidak, maka tidak ada artinya itu ilmu ditumpuk. Sebab toh tidak akan menjurus kepada kebaikan. Akan menambah jumlah ulama su atau sarjana-sarjana su. Dan ini yang kita tidak maukan. Keturunan Arab harus mengerti kedudukannya di tengah-tengah mayoritas yang sampai hari ini kurang memandang kita terhormat. Sebabnya adalah kita sendiri. Sebabnya karena kita belum memenuhi syarat-syarat minimal daripada seorang warga negara yang baik, daripada minoritas yang bisa dipandang. Karenanya kita belum terhormat. Tetapi kita mencoba menghormati diri sendiri lebih daripada mestinya. Kita memasang harga lebih daripada harga pasar kita. Maka akhirnya orang lebih memuakkan kita. Kita akhirnya menjurus kepada bangga-banggaan nasab. Tetapi kita tidak mengamalkan walau sekecil-kecilnya sebagian daripada yang menentukan kebaikan orang-orang yang kita
nisbahkan diri kita kepada mereka. Jadi kita ini akhirnya lenyap. Bisa lenyap seterusnya. Ada satu cerita. Salah satu daripada keluarga Al-Habib Ali Al-Habsyi masuk ke Indonesia. Bertemu dengan seorang temannya di Hadramut. Tukang bekam. Tukang candu. Membawa alat-alatnya. Dia tanya, ya fulan, sampai di Jakarta engkau juga membawa alat-alatmu ini untuk menyanduk. Dia bilang, ya Habib, walafu, saya ini menjalankan apa yang oleh Habib Ali Al-Habsyi ayahmu diteorikan. Al-Habib Ali berkata, man la salak fi tariq ahluh tahayyam wa da'. Faya furu'an nabi siru ala al-ittiba'. معناته إذا لم نسر على الاتباع سنهين وسنضيع وهذا الذي حصل. Jadi yang ada cuma nasab di tembok, tetapi jiwa dan isi daripada seorang Alawi atau setidak-tidaknya asyurut al-awwaliyah li'an yusamma Alawi sudah tidak kita miliki. Saya bicara li'anna al-hukm lil-aghlab la lil-nadir. Al-aghlabiyah sahiq begitu. Kalau ada orang menjual ganja, maka di situ ada tangan-tangan daripada keturunan yang baik ini main di situ. Dan itu pun adalah akibat. Akibat karena madarisuna, karena madaris kita tidak menitik beratkan masalah yang paling pokok, yaitu din dan akhlak. Itu bukan berarti kita tidak bisa mencapai ilmu yang dikatakan ilmu umum, pure science. Bukan tidak bisa kita capai itu, tapi fondasi harus kuat. Kalau saya katakan tarikh al-khairiyah, tarikh Majid, maka itu sudah jelas. Tidak ada orang mengungkiri. Dan saya tidak banggakan itu. Saya bersyukur kepada Allah bahwa saya pun salah satu hasanah dari hasanat al-khairiyah. Saya salah satu daripada kebaikan al-khairiyah. Walaupun saya adalah yang terkecil, termuda, tetapi saya syukur. Dan labud na'tarif bi أعمال الخيرية في الماضي ولا بد أن نأسف لأن الخيرية تأخرت في الزمان الأخير عما سلكه آباؤهم وأجدادهم. Ini harus kita sesalkan bersama. Tetapi itu bukan berarti kita tidak bisa mengejar kekurangan-kekurangan ini. Kita bisa berjalan dan mengejar apa kekurangan secepatnya apabila kita sedar secepatnya. Jadi mabarrah ini bukan saja cuma mengumpulkan zakat fitrah dan zakat mal, itu sudah cukup baik. Namun harus juga menjurus ke skup-skup yang lain. Juga pendidikan dan pengajaran. Bagaimana mengatur lir plan yang baik di dalam ta'lim ad-dini wa ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Bagaimana bisa diusahakan mengundang alumni al-khairiyah dikumpulkan dalam satu muktamar atau majelis-majelis yang diadakan oleh Al-Khairiyah untuk membicarakan lir plan dan lir stoppen yang bagaimana yang paling baik untuk masa sekarang. Dan itu untuk Khairiyah dan untuk madrasah-madrasah yang lain. Ini salah satu dari tugas yang pokok dan penting. Di samping segi-segi al-aramil, al-aitam dan sebagainya. Segi-segi al-aramil, al-aitam dan sebagainya. Kemudian takwin nukhbah, suatu golongan elit, an-nukhbah, as-safwah, untuk memikirkan, untuk mengatur itu, merancanakan blueprint buat yang dikerjakan oleh pemuda-pemuda
Ini mesti ada orang, tenaga-tenaga pemikir. Itu harus kita ciptakan, kita wujudkan. Dan kita hargai pendapat mereka. Mereka nanti juga sekaligus berangkat menjadi lujnah islah. Kalau ada suatu kesalahpahaman antara sesama kita, warga negara turunan Arab, khususnya dari Alawiyin, An-Nukhbah, As-Safwah tadi ini memikirkan bagaimana mengakorkan, tidak biarkan berlarut-larut. Dan last but not least, paling penting, kita harus bekerja untuk menarik golongan-golongan Arab yang lain, buat semacam bekerja sama menuju kepada kebaikan masyarakat besar ini seluruhnya, tidak menyendiri. So, kita sama-sama mengerti bahwa kita belum menyumbangkan apa-apa yang berharga untuk masyarakat Indonesia, masyarakat besar ini, yang masih juga menghargai kita, walaupun sudah agak pudar tenaga. Artinya kita belum diusir, sebab kita masih belum berbuat apa-apa. Kita harus cepat-cepat mengejar kekurangan-kekurangan kita ini. Jadi apa? Malladhi sanuqaddimuhu lisya'b al-kabir alladhi nahnu wasatuh. Dan sampai sekarang mereka menghormati kita. Dan sebagian juga menghormati nenek moyang kita. Tadi disebut oleh Al-Akh Ahmad Taufiq, Imam Bonjol daripada Al-Syahab, dan Panglima Pulik Fulan dan Maulana Malik Ibrahim. 9 kepala tadi disebut. Tetapi 9 kepala, 1 kepala berarti puluhan juta kepala kita sekarang ini. 9 kepala mengislamkan 90 juta ini. Dan 9.000 kepala sekarang malah menyedihkan. Jangan sampai mudah-mudahan menjadi beban kepada mayoritas ini. Beda sekali antara 9 kepala dengan kepala kita sekarang. Sebab an-niyah, at-tauhid belum mendalam. Dan tauhid apabila sudah teramu dengan seorang muslim, maka dia akan tidak ada yang mengalahkan dia. Tidak ada yang tidak akan tunduk kepada seorang muwahhid. Bukti yang paling hangat adalah Khomeini di Iran. Sebagai muwahhid, sebagai muslim dan mukmin, tidak ada kepala yang bisa tegak di hadapan dia. Wal adillah fi hadhihi al-mas'alah katsira. Iqra'ul Qur'an, tajidu Ibrahim alaihi salam. يقول الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لماذا؟ لأن هذا رجل مؤمن. Allah la yurid linnar an tahriqah. Kenapa Allah mengatakan kepada api yang berwatak membakar, api jadilah engkau dingin kepada Ibrahim dan aman, selamat. Apa sebab? Sebab ini mukmin. Li'annahu yujahid wa yansurullah fa nasarahu. Mengapa itu air yang tabiatnya menarik apa yang di atasnya, menenggelamkan segala-galanya di atasnya? Mengapa dia menjadi kering, mengeringkan diri untuk Musa alaihissalam? Karena Musa mukmin dan muslim. Pengikut Musa berkata, "Ya Musa, inna lamudrakun." Musa mengatakan dengan tenang, jangan khawatir. Kalla, inna ma'i rabbi sayahdi. Dan tidak lama Allah menurunkan wahyu, idrib bi'asakal bahr fanfalaq fakana kullu firqin kattawdil azim. Allah mewahyukan kepada Musa, ya Musa, tongkatmu yang kecil itu sebagai simbol, ketukkan laut, dia terbelah dua. Satu-satunya tebing seperti gunung yang tinggi, berarti itu laut dalam. Mengapa Daud Allah melunakkan besi di tangannya? Sebab dia seorang mukmin, dan besi itu akan dipakai untuk perjuangan anak buahnya melawan al-kufr. Maka besi menjadi seperti lilin yang panas di tengah tangannya. Wahakala. Kenapa sahabat Rasulullah SAW waktu sampai kepada Al-Furat akan menyeberang
dalam rangka menaklukkan Persia. Mereka melihat laut atau sungai yang besar ini. Berkata salah satu kepada panglimanya, apakah kita harus berenang? Kamu harus terjun. Tidak ada seorang bisa berenang. Maka berlompatanlah mereka ke air dan berjalanlah mereka di atas air. Al-Imam An-Nadawi berkata, orang-orang Persia itu berteriak, lari, lintang pukang sambil berkata, Diwan Amden, Diwan Amden. Ini tentara jin, lewat di atas air. Karena kebersihan iman dan jiwa mereka. Kita pun bisa berbuat seperti itu. Karena apa? Kalau kita memperbaiki iman, menguatkan iman kita. Jadi kita sekarang ini berkewajiban mewujudkan suatu kader. Kader yang melengkapi 4 syarat. Otaknya berisi ilmu pengetahuan. Tidak kosong. Tahu. Dan tahu apa yang akan dikerjakan. Tidak taklid buta. Kalau melihat orang jalan memakai pakaian Levi's, dia beli pakaian itu. Kita menggondrong telur rambut. Kita tidak tahu ini apa. Apa itu hippisism? Apa tema mereka? Kita kerjakan saja. Celana kita komprangkan. Kita letakkan di tanah. Kita seretkan dia. Kita tidak baca hadis yang mengatakan bahwa pakaian di bawah mata kaki adalah pakaian orang neraka. Ma asfala minal izar. Ma asfala minal ka'bain. Bahwa minal izar, bahwa finnar. Iyaka wa isbalul izar, fa inna isbalul izari minal khuyala. Dan hadis-hadis yang lain. Kita harus tahu. Jadi kita harus ada ilmu. Berkata Syaqiq al-Balkhi, Zahabul Islam min 4. Lenyapnya Islam karena 4. Unasun la ya'maluna bima ya'lamun. Manusia-manusia yang tidak mengamalkan apa yang dia ketahui. Wa unasun ya'maluna bima la ya'lamun. Manusia yang mengerjakan apa yang dia tidak ketahui. Dari mana sumbernya? Apa akhirnya? Dan yang ketiga, unasun la yata'allamuna ma la ya'lamun. Tidak mau belajar apa yang tidak diketahui. Dan akhirnya yang keempat, unasun yamna'una an-nasa min at-ta'allum. Yamna'una an-nasa min at-ta'allum bukan mencegah orang belajar saja, letterlek, tetapi menjadikan tempat-tempat di mana manusia mau belajar agama tidak memenuhi syarat atau tidak diberinya secukupnya. Agama adalah yang memimpin kita, memimpin roh kita. Kalau itu kurang, roh kita tidak terpimpin dan dia akan labil. Tidak akan kuat menghadapi arus dari barat dan dari timur seperti ini. Tidak akan kuat menghadapi acara-acara TV saja. Apalagi falsafah dan faham-faham yang tidak baik yang datang dari barat maupun timur. Jadi ad-din wa akhlaquddin kita jadikan acara yang paling pokok dalam kehidupan kita semua. Termasuk pembicara ini sendiri. Harus kita bayar. Oh, kita tidak ada kerja yang lebih penting daripada ini. Kemudian kita dakwah. Dakwah adalah paling mulianya pekerjaan adalah dakwah. Asyraf amal ya'maluhu al-mu'min wa khususan al-alawi huwa ad-da'wah. Wa ansab amal lahu. Dan dakwah itu bukan berarti berdiri di atas mimbar seperti Al-Faqir. Tetapi dakwah bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan, bisa dengan duit. Seorang dokter misalnya, dia bisa dakwah dengan kedokterannya. Seorang insinyur bisa dakwah dengan handasahnya. Seorang sarjana hukum bisa berdakwah dengan kesarjanaan hukumnya. Misalnya membuat studi perbandingan antara mazhab Imam Syafi'i
dan international law atau KUHP di bidang-bidang tertentu. Studi perbandingan, dan itu diceramahkan. Kemudian dilihat sampai di mana unggulnya syariah, progresivitasnya syariah, dan sebagainya. Itu dakwah. Jadi bukan saja ayuhan nas ittaqullah di atas mimbar Jumat, tapi ini juga dakwah. Dan malah ini lebih mempunyai pengaruh yang lebih besar. Saudara-saudara, kalau tidak demikian, maka kita akan cuma menguatkan kebudayaan Barat. Kita cuma akan menghunjam dalamkan bersama mereka tradisi-tradisi yang datang dari Barat. Dan kita akan cakup saja apa di hadapan kita, tanpa ilmu, tanpa pengetahuan. Jadi kader yang otaknya berisi ilmu, dadanya berisi iman dan tauhid. Wa mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbat shibanikum. Sebab ar-rajul alladhi ma yataharrak an-nabi fi qalbihi ma tataharrak jawanihu lil khair. Jawarihu ma tataharrak lil khair. Seorang manusia, apalagi alawi, yang dadanya tidak hidup di tengah-tengah dadanya nama Nabi Muhammad dan sejarah Nabi Muhammad, maka anggota badannya tidak akan bergerak untuk kebaikan. Hampir bisa dikatakan a priori ini. Hampir diaksiomakan oleh ahli tasawuf. Karena itu, kita didik manusia yang dadanya berisi tauhid, berisi akhlak, berisi mahabbah Rasulullah SAW. Akhirnya, kader yang kantongnya cukup. Siapa pemuda yang masih menunggu belas kasihan orang, dai yang masih menunggu kasihan orang, dai itu tidak akan mungkin berbicara dengan benar. Pasti dia akan menenggang perasaan orang yang hadir. Seorang dai harus yukallimun nas bilughatil mu'min, al-lughah allati ma ta'rifu al-laf wal dawaran. الداعي يحتاج إلى شجاعة أدبية. ما هي الشجاعة الأدبية؟ هي شجاعة الرأي الحر، شجاعة الضمير الحر، شجاعة الذي يده تحكي عن اللي يريده، وشجاعة الذي يتكلم بلسانه ثم يكون كلامه ترجمانا عما في وجدانه. Itu syaja'ah. Itu muballigh. Tidak mengimbangi, tidak mengambil arus dan mengikuti suasana yang ada di hadapannya. Dan tidak bertaklid. Karena dia tahu. Kita sekarang sudah mencakup semuanya dari barat. Saudara percaya bahwa al-alawiyun, al-muntasibun ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanggalan mereka di jam tangan mereka ini tanggalan Masehi. Apa sebab? Ya sebab kita tercetak ke situ. Kalau mengundang maka undangannya pakai bulan Masehi, bulan Kristen. Kalau ditanya mengapa sih kita harus limadha nakun ala tarikh al-gharb? Kenapa? Dia tidak bisa jawab. Karena dia bilang umum. Padahal dia kadang-kala tidak yukhatib al-umum, khatib khusus. Malah yukhatib nafsuh, ma'a nafsih. Apa sebab? Kita memakai adat istiadat dalam perkawinan. Adat istiadat barat. Perempuan didudukkan sama suaminya. Kemudian jabatan tangan di muka itu, di muka umum. Tukang-tukang foto masuk ke dalam majelis-majelis kondangan itu. Dan sebagainya, dan sebagainya. Akhirnya al-adat yang dibawa oleh nenek moyang kita sudah tidak ada bau-baunya lagi. Majelis tidak ada barakah. Dan kita undang perempuan masuk ke tempat rumah kita. Dan kita tahu dengan pasti bahwa perempuan-perempuan itu akan berpakaian yang tidak memenuhi syarat syariat. Jadi kita mengajak mereka keluar dari rumah tangganya supaya dia berdandan, berbaju tipis, berkudu kadang-kadang disampingkan saja. Ini kita kalau mau kembali sebagai wali songo, kita harus konsekuen tentang masalah-masalah seperti ini. Maaf dan beribu-ribu maaf. Tepuk tangan ini dari barat. Al-mu'min idza fariha min syai'. Seorang mukmin kalau gembira, dia bilang Allahu akbar walillahil hamd.
Saya hadir berapa kali rapat Ikhwanul Muslimin di Arafat dan di Damaskus. Mereka kalau mendengar satu khatib yakhutub wa yudzakiruhum bi ayyamillah yaquluna kullum Allahu akbar. Tidak bertepuk tangan. Saudara tahu ini pajangan-pajangan begini ini asalnya dari mana? Ini dari Hindu Bali. Hendaknya kita ada orang-orang yang mengerti masalah-masalah seperti ini, lalu natajannab hal. Kita mesti nukawin syakhsiyah. Kita harus mempunyai kepribadian. Kalau pemuda tidak diisi akhlaknya Islam, tidak diisi sejarahnya Islam, tidak bangga dengan sejarahnya Islam yang gemilang dan kebudayaan Islam yang pernah memakmurkan bumi, maka pemuda itu akan pergi terseret oleh Barat dan Baratisme. Dan di sini at-tammah al-kubra. Sebab di akhirnya Anda akan sampai kepada sumur yang paling dalam, yaitu sekularisme. Sudah lenyap, putus hubungannya sama sekali dengan Muhammad SAW. Kalau sudah menjurus kepada sekularisme, maka sudah tidak bisa dikatrol lagi pemuda-pemuda kita. Saudara-saudara yang saya muliakan, karena itu saya ulangi lagi, pentingnya penciptaan kader. Kader yang juga mengerti situasi nasional dan internasional. Saudara tahu mengapa misalnya Pakistan membuat bom atom, belum sempurna, sudah diprotes, sudah dikecam, sudah diancam, bahkan diancam akan disabotir, akan disabot. Mengapa India sebelumnya itu 5 tahun sudah membuat bom atom dan sudah selesai, dibiarkan? Mengapa RRT justru lawan Amerika membuat bom atom dan dibiarkan? Saudara-saudara, apa sebab? Masalahnya cuma masalah Islam. Karena Pakistan Muslim. Pakistan kalau sempurna membuat bom atom, dia akan menjual atomnya kepada Iran misalnya atau kepada negeri Arab. Dan itu atom akan dipokokkan Israel. Ini masalahnya. Ini masalah dunia sekarang. Masalah Yahud dan lawannya Yahud, yaitu Islam. Karena itu saya nasihatkan diri saya dan anak turunan saya, murid-murid saya, saudara-saudara sekalian, jangan mempunyai sifat golong-golongan. Kita harus bersatu. Sebab yang kita tantang ini atau yang menantang kita sebetulnya internasional. Minus muslimin. Internasional seluruhnya. Kaum sekularis, musuh. Kaum hipis dengan tema-temanya yang brengsek, musuh. Kaum imperialis, Zionis, Salibis, kaum segala-galanya yang ada di dunia ini musuh. Sampai kaum orientalis itu matang dia punya cara dalam memasukkan paham-paham anti-Islam dalam buku-buku yang mereka namakan bahas tentang Islam. Kita harus memahami itu. Harus ada orang-orang yang memereteli itu. Dan harus siang malam bekerja untuk itu. Karena itu, kader itu nanti, kalau sudah selesai, harus dijadikan seorang yang bergerak di tengah masyarakat dengan target. Dengan target apa? Jadi, antakum hadaf. Kalau orang tidak punya hadaf, seperti mana kita keluar dari rumah, tidak tahu akan kemana, kita akan menghayun langkah sia-sia. Kadang-kadang kita mau pergi Pabean, Urung, pergi ke Sidotopo, tidak jadi. Alhasil seperti itulah keadaan manusia yang tidak mempunyai hadaf. Jangan dikira golongan Cina sebagai minoritas tidak mempunyai hadaf. Tempat membicarakan hal ini bukan di sini. Jangan dikira Hindu Bali sebagai minoritas agama tidak mempunyai hadaf. Jangan dikira kaum kebatinan tidak mempunyai hadaf dan tidak bekerja. Mereka bekerja keras. Siang dan malam, pagi dan petang. Dan tidak pernah surut. Yang tidak bekerja sebenarnya kita, kaum muslimin. Dan khususnya yang bertanggung jawab, yaitu pemuda Arab, keturunan Arab. Dan khususnya khusus Al-Alawi. Sebab Al-Alawi, kalau benar dia mau mengatakan dirinya Alawi, dia harus menjadi muballigh dan da'i, dan harus memberi lebih daripada menerima, dan harus lebih berkorban, korban waktunya, korban perasaannya, pasti akan dikecam orang. Mana ada muballigh yang akan disambut begitu saja? Muhammad SAW dikecam. Tadi sudah dikatakan.
Kenapa turunnya wahyu justru kepada manusia yang hina ini? Kenapa tidak salah seorang yang besar seperti Al-Walid bin Mughirah dan sebagainya? Itu sudah pasti. Sebab yang menjadikan mereka jingkrak adalah Islam. Barat dan Timur sudah bersatu untuk merongrong Islam. Lihat itu pengungsi dari Bangladesh. Lihat kemarin pagi bagaimana pembunuhan massal terhadap kaum muslimin di Bihar, di India. Mana reaksi Barat? Diam. Lihat itu kapal terbang yang diberikan oleh Amerika kepada Yahud, Al-Qiyam As-Suhyuni, yang saban hari melabrak Libanon Selatan. Mengapa mereka bungkam? Protes-protes seakan-akan membombong Israel untuk lebih berani. Wah, kenapa orang Arab ini semua sekarang pada keok dan diam? Memang kalau kita mau jujur, sejarah Arab di zaman-zaman seperti ini tidak membanggakan. Memang kita harus prihatinkan. Kenapa Arab makan Arab dan meninggalkan Israel kuat? Sejak Abdul Nasir. Kenapa justru dia yurabit fil Yaman, yadrib al-Yamaniyin? Sampai 2 tahun Abdul Hakim Amir yurabit fil Yaman. Akhirnya begitu selesai dan tidak berhasil menaklukkan Yaman, Yahudi memukul dia tahun 67. Dan 28.000 kilo persegi hilang ke tangan Yahudi, termasuk Baitul Maqdis, yang sampai sekarang tidak bisa dikembalikan lagi. Sebab mereka Islamnya sudah disadap oleh Zionis internasional dan Salibis dan kaum sekularis. Yaqul an-Nadawi rahimahullah baqa'a. Tidak ada musibah lil muslimin ala muslimin fil qarn al-20 lebih daripada al-ilmaniyah. Tidak ada musibah yang menimpa kaum muslimin lebih daripada sekularisme. Indonesia menjurus kepada sekularisme. Hati-hati saudara, keturunan Arab dan khusus al-Alawiyyin. Hati-hati saudara tidak mempunyai andil dalam mengembalikan Indonesia sebagai negara ketuhanan yang konsekuen. Dan ketuhanan harus ditafsirkan qul huwallahu ahad secara konsekuen. Kalau tidak saudara konyol. Saudara menempati tempat ini seperti orang yang menempati satu gedung yang indah. Tidak berhak dia menempati gedung itu dan tidak pantas ditempatkan di gedung yang indah. Min syukrillah على هذه النعمة نعمة إقامتنا في هذه البلاد أن نعمل لأجله وأن نجاهد في سبيل نصر دينه وإعلاء كلمته. Kita tutup sejarah lampau, sejarah di mana kita keliru, kata saudara Taufik dan kata saudara-saudara yang lain. Memang Syiban kita sebagian juga bisa keliru. Likulli jawadin kabwa wa likulli sarimin nabwa wa likulli alimin habwa. Memang kita keliru. Tetapi kekeliruan itu tidak boleh kita teruskan. Al-Madrasah Al-Khairiyah ma ussisat illa ala din, ala taqwa min Allah. Wallahu khairus syahidin. Madrasah Khairiyah ini pada tahun 30-an atau sebelum 30-an, kam ya Ustaz Ahmad? Tahun berapa? Ussisat ala taqwa min Allah. Dan menghasilkan manusia-manusia baik. Antara lain Ustaz Ahmad bin Hasan Al-Saggar. Ini daripada Khairiyah. Wal faqir ila rahmat rabbihil gadir, juga minal Khairiyah. Beberapa ratus manusia yang seperti kita ini kita bisa hitung. Dan kebetulan semuanya ini mengajar. Pernah mengajar. Saudara-saudara, ini nikmat. Kalau kita puter ini haluan, maka kita yang salah. Kita yang salah. Kalau kita sudah diberi nikmat mengisi, membuat gedung seperti ini, maka kita harus mengerti bahwa nikmat seperti ini harus dipakai untuk mengisi manusia-manusia di dalamnya ini, di dalam ruang-ruangan ini, dinullah, wa syariat Muhammad bin Abdullah, wa akhlaq Syiban, wa akhlaq salaf as-salih. Baru kita nanti akan lega. Sebab orang yang datang, orang yang mempunyai tugas, orang yang mempunyai misi, itu orang lega, orang senang. Hatta walaupun dia mesti mengalami up dan down-nya sejarah, dia gembira. Sebab tidak ada pekerjaan. Orang nganggur itulah yang orang yang sengsara dan orang yang sedih. Kalau saudara tidak bekerja untuk sesuatu,
dan tidak mempunyai teladan yang baik, maka orang tidak bisa menyalahkan saudara. Kalau saudara hanyut tengah kaum tipis, kaum yang tidak baik itu. Sebab tidak ada teladan. Semua yang Anda lihat di jalan, di TV, di surat kabar, tidak membawa kebaikan bagi saudara. Isi surat kabar tidak membawa pendidikan. Istrinya fulan berlaku serong terhadap suaminya yang tidak ada. Fulan mengorupsi 6 miliar. Itu dibawa, tiap surat kabar membawa. Saya tidak mengerti mana itu kode etik jurnalistik. Mana itu etika jurnalistik. Untuk kepentingan siapa hal-hal semacam ini disebut? Memberanikan orang yang tidak berani. Dan saudara-saudara, advertensis yang kita lihat. Ucapkan berbintang dan terjunlah ke gelanggang internasional. Rokok, nanti dikatakan ini rokok. Padahal ini semuanya palsu. Dan alangkah kejinya suatu advertensi yang penuh palsu dan kayak gitu. Saudara-saudara, kalau saudara tidak hati-hati dan tidak ada golongan elit yang memimpin saudara, maka saudara akan pergi ke situ. Saudara belum tahu, khususnya anak-anak remaja 11-12 tahun belum bisa menjangkau semua itu. Belum bisa menjangkau apa latar belakang daripada satu acara TV misalnya yang diajukan, disodorkan. Sampai di mana nasibul Islam wal muslimin minat televisi dan Indonesia. Tidak bisa saudara bikin kalkulasi untuk itu. Karena itu mesti ada yang memberitahu. Nanti saudara sadar dan menyadarkan diri, keluarga dan masyarakat. Ini keuntungan. Baru saudara sebagai satu alawi yang mempunyai arti. Saudara-saudara, ini bedanya antara orang mukmin dan tidak mukmin. Adalah rohnya. Kalau dia berisi iman, maka dia manusia penuh. Kalau tidak, dia gambar. Wal farqu baina as-surah wal haqiqah farqun 'azim. Coba kita gambar ini, tembok ini, semuanya gambar api yang bergejolak. Saudara, semuanya tidak akan merasa panas. Kalau kita gambar es krim ini semua, maka yang dahaga tidak akan merasa senang, puas dengan es. Kalau kita gambar ini sebagai laut, saudara tidak akan tenggelam. Kalau kita gambar macan kertas sebesar Gunung Semeru, maka saudara tidak takut dengan macan kertas. Sebab itu semuanya surah. Yang menjadikan itu macan ditakuti adalah rohnya. Hakikatus sabu'iyah wal asadiyah fi. Kalau sudah macan kecil sekarang ini melompat di tengah-tengah kita, maka saya percaya bahwa kita semua ini lintang pukang akan lari. Apa sebab? Sebab kita tahu siapa ini. Apa ini binatang yang masuk. Kemudian al-ghaflah. Lupa. Tidak sadar. Pemuda yang tidak sadar akan mencakup apa yang di hadapannya dia kerjakan. Tidak tahu bahwa yang di hadapannya ini lawan. Saudara bisa membayangkan seorang tidur nyenyak, dirambati oleh ular kobra. Dia tidak akan bergerak dari tempatnya. Karena cuma satu, karena dia ghafil. Karena dia tidak tahu apa benda yang sedang melintasi dadanya ini. Itu kobra, ular yang paling beracun. Tapi dia tidak takut. Namun kalau dia jaga, kalau dia tidak ghafil, dia tahu itu ular. Dia akan lari atau mencari alat pemukul. Begitu juga kita. Kita menghadapi dunia sekarang ini, kita berbagi dua. Ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Yang tidak sadar mengatakan, ini biasa kita kerjakan. Sampai saya katakan tadi, tanggalan kita tanggalan Masehi. Adat-adat kita adat Masehi. Kadang-kadang yang bukan mahram masuk ke rumah, bicara dengan istri kita. Kadang-kadang istri kita menemui tamu kita tidak ada di rumah. Kadang-kadang anak kita contohkan satu contoh praktek tentang kizib. Kalau ada orang memanggil kita bilang katakan abah tidak ada. Itu anak keluar dengan giatnya mengatakan abah tidak ada. Ya kizib. Dan kizib secara dididik, secara praktek. Ini praktek lebih jahat dari segala didikan. Tapi mestinya kita katakan padanya, katakan bahwa ayah sedang makan. Kalau belum makan silakan masuk. Atau suruh tunggu. Itu anak ya ta'alamus sidq. Orang ngemis.
di muka pintu. Kita labrak dia dengan kata-kata yang kurang baik. Anak kita belajar daripada kita bagaimana orang yang yanharul miskin. Tapi sebaliknya harus kita katakan, ta'al, ini uang kasihkan orang miskin. Ini ada sepiring nasi, panggilkan temanmu yatim itu. Dia tidak punya apa, dia perlu seperti kamu sepiring nasi. Kita didik dia untuk yakun karim, yarham al-masakin wal aitam. Itu satu pekerjaan di rumah tangga yang mesti kita ciptakan tadi. Al-bait, al-madrasah, wal-muhir. Ini semuanya sekolahan. Kalau satu meleset, semuanya meleset. Dan sekarang ini kita punya sekolah-sekolah dengan wali murid. Ada semacam yang disebut tadi gap. Tidak ada hubung. Kenapa sekolahnya Hamka, Al-Azhar maju? Sebab konon kata orang ada suatu hubungan baik antara sekolah dengan keluarga. Itu anak ditanya, ayahmu kalau pagi bangun jam berapa? Kamu sholat subuh bersama siapa? Itu anak pasti akan mengatakan dengan terus terang. Besoknya didatangi walinya. Saudara, kami akan keberatan mengajar anak saudara kalau saudara bangun di waktu-waktu yang tidak cocok dengan ajaran Islam. Itu menjadi orang malah lebih respect pada sekolah-sekolah yang begini ini sekarang. Sampai taman kanak-kanaknya saja orang membayar 750.000 masuk taman kanak-kanak Al-Azhar. Kita senang mendengar ini. Kita tidak hasud, kita senang. Dan kita minta pada Allah supaya itu lebih dijayakan lagi. Tapi kita juga harus mulai sekarang berbuat seperti itu. Kalau perlu seperti tadi saya katakan, kita ketemu. Kita susun. Apa yang mesti kita kerjakan? Menghadapi zaman seperti sekarang. Menghadapi challenge seperti sekarang ini. Apa respons kita? Bagaimana? Dari mana kita mulai? Inilah persoalan. Saudara-saudara, karena itu, izinkanlah saya sebagai penutup sambutan saya atau ceramah saya ini, kita kembali kepada satu masa yang baik. Kita harus kembali kepada risalah kita semula. Orang yang tidak mempunyai risalah adalah orang itu akan menjurus kepada individualis, pada anania. Nanti ada satu yang lebih berbahaya lagi, kepada musuh-musuhan. Sebab kita tidak tahu apa yang mesti kita kerjakan. Kedua, kita harus menyumbang kepada masyarakat besar lebih daripada masyarakat besar mungkin pada kita sesuatu. Kita tidak usah tuntut asimilasi lebih dahulu. Kita tunaikan kita punya kewajiban. Nanti kita tahu-tahu sudah keasimilir secara tidak diukur dan tidak dibikin seperti mana formalitas-formalitasan sekarang ini. Kita akan mencapai asimilasinya Pangeran Diponegoro. Asimilasi yang betul-betul wajar, tabi'i. Asimilasi yang betul-betul dibanggakan oleh mayoritas. Masyarakat Cina yang begitu lincah dalam mencari duit belum diakui asimilasi, padahal dia orang mengayakan beberapa tokoh-tokoh yang berkuasa. Belum diakui. Sebab al-maddah ma takfi. Kenyangkan jiwanya ini. Ajar anak-anak mereka. Nanti saudara akan dihormati sebagai guru. Dan saudara pun akan merasa senang. Merasa sudah syukur kepada Allah. Saya sudah menunaikan tugas nenek moyang saya masuk ke Indonesia. Saudara-saudara, inilah pesanan saya kepada diri saya dan kepada saudara-saudara sekalian. Marilah kita bersama-sama mulai melangkah ke arah muka. Di samping saya mengucapkan selamat atas bangunnya badan sosial Al-Khairiyah yang dipimpin oleh saudara Kadir Syahab, maka saya juga mengharap apa yang saya ketengahkan ini dipikirkan dan direnungkan dan dibicarakan sematang-matangnya, semasa-masanya. Kalau bisa, pertemuan begini ini tidak setahun sekali. Adakan pertemuan-pertemuan rutin yang merupakan majlis mau'izah hasanah dan majlis muzakarah. Sebenarnya tentu saya tidak
bisa meyakinkan diri atau saudara-saudara apakah yang saya ketengahkan ini memang sudah tepat dan cocok sebagaimana saudara inginkan atau tidak. Namun dalam majelis-majelis lain akan ada tanya jawab, dan disitulah kita bisa lebih banyak saling dengar mendengarkan. Jadi apa yang saya ketengahkan ini mudah-mudahan cocok maudhu'nya, cocok waktunya, dan tidak banyak kesalahannya. Kalaupun ada, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Astaghfiruh min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita dengarkan tadi fatwa Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina